Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Mbah Gede Motor. Pada kesempatan kali ini kita dapat kasus motor yang skok depannya keras. Nah, kerasnya kayak gini. Jajal dulu. Lah, oke ya. Tuh, pergerakannya cuma segitu. Nah, wes dulu. Naik turunnya itu cuma sekitar berapa senti nih ya? Paling 4 senti lah maksimal ini. Ini sampai sini tuh. Kelihatan ya? Tuh, sampai sini nih maksimal nih. Jadi dia apa namanya? Naik turunnya cuma segitu. Nah, ini indikasinya sepertinya sih kebanyakan oli. Kebanyakan apa namanya? Oli shocknya terlalu banyak. Nah, ini akan kita bongkar. Terus apa namanya? Ini kondisi asnya atau fork pipe-nya, pipanya ini sudah bukan original, sudah pernah diganti. Biar dibongkar dulu, terus kita nanti akan kasih tahu caranya biar sekok atau shock absorber depan itu bisa empuk itu bagaimana. Oke, simak videonya sampai habis. Nah, ini ya mereknya Taka. Jadi ini sudah diganti sama Taka. Terus katanya yang punya nih ya, itu kemarin memang kondisinya dia jedok-jedok ya, jedok-jedok. Jadi ketika kena jalan yang bergelombang, yang bergeronjal, nah itu dia jedok-jedok. Nah makanya dibawalah ke bengkel, terus sama bengkelnya ditambahkan oli skok ya, oli skok ditambahkan oli. Terus setelah ditambahkan oli, efeknya justru seperti ini. Nah seperti ini. Nah padahal kondisi jedok-jedok itu ketika jedok-jedok itu ketika asnya atau pipanya ini sudah bukan ori lagi. Sebenarnya masalahnya bukan itu, masalahnya sudah saya bahas di video sebelumnya, tapi akan kita ulangi lagi di sini. Jadi buat teman-teman yang belum jelas, nanti semoga bisa mendapat pencerahan. Nah kayak gitu ya, kita akan bongkar, nanti akan kita kasih tahu masalahnya apa. Berarti ini positif, yang bikin keras karena terlalu banyak oli ya. Yang bikin keras karena terlalu banyak oli. Terus yang bikin jedak-jedok nanti akan kita bongkar, kita kasih tahu ke teman-teman. Nah, jadi permasalahannya itu terletak pada kondisi seat pipe atau orang-orang ngomongnya sulingan. Nah, ini nih ya. Itu kondisinya yaitu oblak, Mas. Nah, oblak. Dalam artian itu oblak gimana? Bocor ya, antara ini ya, si rem plastiknya ini ya, sama diameter dalamnya si asnya itu terlalu longgar tuh, longgar banget. Harusnya tuh ada seret-seretnya dikit, ada nyandol-nyandolnya dikit, tapi kalau ini tuh enggak, ya bablas. Efeknya apa? Efeknya ya sirkulasi oli itu harusnya kan lewatnya sini nih, lewatnya lubang-lubang kecil ini, apa namanya, jalan masuk jalan keluarnya ini, sama lubang yang ada di sini ya, masuk keluarnya. Nah ini jadi ketambahan lewat sini, lewat ini nih ya, bisa dibayangkan ya. Nah ini deh umpamanya nih. Nah oli itu jadi lewat sekitaran diameter luarnya ini tuh. Efeknya apa? Efeknya ya sebelumnya si olinya atau cairannya, misalkan kita bilang cairan atau oli lah, itu yang sebelumnya dia harusnya bisa menahan si shock absorber itu biar nggak langsung ke atas. Nah ini karena berobos lewat sini itu jadi cepet gitu, laju olinya itu jadi cepet, otomatis kembalinya sekoknya itu ketika nyekok ke bawah oke, karena ada per ya, oke. Terus kembalinya ke atas karena ketambahan per, jadi cepet. Nah akhirnya jedok itu bunyinya ya tabrakannya antara ini sama per ribonnya, itu per yang kecil itu. Nah sama ininya jedok. Nah kayak gitu. Terus solusinya gimana? Solusinya ininya kita tambahkan seal tape ya, kita tambahkan seal tape. Bagian mananya? Bagian dalamnya. Jadi kita bisa lepas.
Terus ininya kita tambahkan seal tape. Apakah bisa awet? Sepengalaman saya awet. Sepengalaman saya awet. Kenapa awet? Karena seal tape itu yang pertama dia tahan panas, terus bukan tahan api ya, tahan panas. Tahan panas itu artinya panas yang terjadi karena gesekan dia kuat. Terus menahan panas mesin dia juga kuat. Tapi kalau panas knalpot nggak kuat, api juga nggak kuat. Terus dia juga tahan oli, tahan minyak. Jadi seal tape itu kalau kita kita rendam ke oli, dia nggak rusak. Dia tetap kondisi awalnya ya seperti itu. Nah, makanya ini kita tambahkan seal tape biar kondisinya si ini bisa agak melar ke luar, sehingga bisa seret di sini ya. Otomatis kalau seret, olinya bisa tertahan, terus dia nggak jedak-jedok ya. Jadi kondisi olinya kita isi normal, terus ini yang kita tambahkan. Nah, memang untuk as-as yang pipa-pipa seperti ini yang aftermarket yang nggak original, kebanyakan memang kayak gitu, diameter dalamnya itu nggak sesuai dengan pabrikan atau originalnya. Nah, kayak gitu. Oke ya, kita lanjut, kita kasih seal tape. Nah, ini sudah kita kasih seal tape. Caranya ya tinggal kita ubel-ubel saja. Ubel-ubel apa ya? Ya tinggal kita lingkarkan saja, pokoknya intinya kayak gitu ya. Nah, usahakan jangan, nah kita lilitkan. Wah, bener, kita lilitkan. Ubel-ubel. Pokoknya usahakan dia itu nggak sampai menutup penuh, si alurnya ini, karena kalau menutup penuh si ring plastiknya ini, teflonnya ini, dia nggak bisa nyantol ya. Kalau menutup penuh kan dia bablas. Nah, usahakan dia itu masih punya cantolan. Cantolan ya, aman pokoknya. Nah, terus usahakan seseret mungkin tetapi lancar, seret tapi lancar gitu. Jadi masuknya susah, masuknya agak penuh usaha, tapi di gini kan lancar ya, tapi masuknya agak susah tuh, nggak bisa ya. Nah, kita perlu usaha sedikit baru bisa masuk. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tambahkan lagi. Biasanya memang kondisinya ketika awal kita kasih itu susah masuknya. Terus kalau sudah bisa masuk, enak. Ya, kalau sudah enak kayak gini, kita tambahkan lagi sampai dia seret lagi semaksimal, pokoknya semaksimal dia bisa. Kita tambahkan seal tape, pokoknya kita tambahkan terus sampai dia maksimal terisi penuh ya. Jadi seret tapi lancar, masuknya susah, tapi ketika digerakkan kayak gini masih bisa. Nah, oke, kita lanjut kasih seal tape lagi ya. Oke, ini sudah kita tambahkan lagi, kita pasang si ininya. Ya, kayak gitu. Ini pasti masuknya akan susah nanti. Masuknya akan susah, tapi nggak apa-apa, kita goyang-goyang. Tapi jangan terlalu dipaksa. Kalau memang terlalu susah, ya kita jangan paksa. Takutnya kalau ringnya patah. Oke, ini sudah kita kurangin lagi. Kita kurangin sedikit, terus kita coba masukkan. Pokoknya intinya jangan terlalu banyak, ya. Jangan juga terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit ya masuknya terlalu gampang. Kalau maksa ya jangan terlalu dipaksa, nanti takutnya patah. Oke ya. Tuh. Oke ini. Pokoknya terasa tarikannya itu agak berat. Atau berat sekalipun nggak masalah. Tapi jangan yang sampai susah masuknya. Kalau terlalu susah masuknya terus kita paksa ya bisa patah. Oke. Kita akan rakit lagi, terus kita kasih lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah selesai kita rakit. Nah, untuk pengetesannya apakah skok atau shock absorber depan itu mati atau enggak, itu bisa kita tes dengan menjatuhkan dari ketinggian 50 km. Wah. Ya, kira-kira 1 meter lah, 1 meter atau 2 meter. Kalau 2 meter ketinggian ya. 1 meter, kayaknya segini lah. Pin kita iya caranya. Oke, kita kasih lihat ke bawah aja ya. Nah,
Oke, kita jatuhkan dari ketinggian. Push. Nah, aman ya. Nah, kalau tak ketok lah itu. Nah, kalau skok itu mati atau shock absorber itu mati, biasanya kalau kita jatuhkan, dia itu akan mantul ke atas agak tinggi. Kira-kira ya mantul lah, pokoknya mantul. Itu biasanya kalau nggak olinya habis, ya kondisinya kering malahan. Jadi habis itu artinya masih tapi kental atau kering atau olinya sama sekali nggak ada. Atau bisa juga karena yang tadi kondisi yang apa namanya seatbeltnya tadi dia berobos ya, sirkulasi oli yang di dalam itu terlalu cepat, terlalu kenceng. Nah, akhirnya dia nggak bisa nggak bisa menahan kembalinya ininya, shocknya. Nah, kayak gitu ya. Itu dari sudah kita coba ternyata sudah oke. Jadi kesimpulannya berhasil. Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya masalah yang sama bisa dilakukan dengan cara yang sama pula. Oke, seperti itu. Terima kasih. Video kali ini saya akhiri. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga subscribe bagi teman-teman yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap kan? Mantap.